Ya, Allah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. حيكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل إليه القرآن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. وبعد الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا ولحقنا بالصالحين. آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita ucapkan itu sejatinya akan berdampak kepada kita sendiri. Dan jika kita tidak bersyukur, maka itu juga akan berdampak kepada kita sendiri. Yang pertama, jika kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, maka kata Allah konsekuensinya adalah la in syakartum la azidannakum. Maka nikmat itu akan ditambah. Misalnya kita merasa kenapa kehidupan ini begitu sempit, sedikitnya harta, sedikitnya ketenangan, sedikitnya lain-lain sebagainya. Maka boleh jadi kita cek di dalam diri kita, kesyukuran itu yang belum kita lakukan, atau kita lakukan tapi setengah-setengah. Nah, maka pastilah jika di dalam hati kita ini ada kekufuran atau ketidaktahuan berterima kasih kepada Allah, pasti kita akan mengalami kesempitan-kesempitan. Maka Imam Asy-Syadzili misalnya mengatakan, cobalah kalian itu sekali-kali makan makanan yang enak sekali, sehingga kesyukuran kalian itu full. Jadi kalau kita makan makanan yang enak, misalnya apa, ayam goreng misalnya, atau bebek goreng misalnya, kita bersyukurnya full kepada Allah, berterima kasih nikmat ini dari Allah, itu kata Imam Syadzili lebih baik dibanding kita makan misalnya nasi sama garam saja, tetapi di dalam hati kita ada menggerutu, tidak terima sedikit. Jadi zohir dikalahkan oleh batin. Makan yang biasa-biasa saja itu sunnah, tetapi bersyukur itu adalah wajib. Yang wajib mengalahkan yang sunnah. Nah, maka jikalau kita melihat waktu kita banyak misalnya sepertinya belum berkah, maka mari sama-sama kita cek kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pilihan lain.
Sehingga kata Rasulullah SAW, jika kalian menerima kebaikan yang kalian senangi, mengucapkan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, kira-kira begitu. Tapi jika kita mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan kita, maka alhamdulillah ala kulli hal. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang kita akan mulai dari awal belajar kita Al-Quran. Belajar coba kita untuk memahami Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah. Kemarin sudah banyak kita pelajari doa-doa misalnya dalam Al-Quran, terus terakhir tentang Nabi Muhammad SAW, siapa orang-orang yang bersama beliau, ciri-ciri orang yang bersama beliau sudah kita bahas. Surah As-Sajdah sudah kita bahas juga. Nah, sekarang coba kita akan mulai dari surah Al-Fatihah. Sebelumnya mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kepadanya lah Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran adalah perkataan Allah yang paling mulia. Dia sudah katakan Al-Quran itu sebelum dia ciptakan makhluk. Kata malaikat yang mendengarnya, beruntunglah orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, beruntunglah orang yang membacanya, beruntunglah orang yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Dia dibawa oleh malaikat yang paling mulia, namanya Jibril, namanya Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Namus itu artinya makhluk yang bersayap. Yang di Al-Quran itu Jibril namanya, atau Ruhuna, Ruh gitu. Malaikat yang paling mulia. Satu sayapnya itu kalau dibuka menutupin ufuk. Ufuk itu yang ada antara timur dan barat tertutup semua. Dia punya 600 sayap sama besarnya. Ada kaum yang tidak mau taat kepada Allah di daerah Sodom, disendoknya pakai satu sayapnya itu, diangkatnya ke langit sampai penduduk langit mendengar teriakan penduduknya, ringkikan anjing-anjingnya itu, habis itu dibalikkan ke bumi lagi. Sekarang daerah itu menjadi daerah yang bahkan lebih rendah daripada permukaan laut. Dia pernah tiup begitu aja, sekali tiupan mati semua kaum Samud. Makanya kalau dia turun sembunyi semua setan-setan itu. Kalau dia turun bersama pasukannya, setan-setan sembunyi semua, nggak ada yang berani melawan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Dzu mirrah, dia itu punya kekuatan. Jadi mirrah itu berkali-kali. Kalau misalnya kita mengikat sekali, kira-kira masih bisa lepas nggak? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mirrah itu berkali-kali. Maka diartikan oleh ulama, Dzu mirrah, dia punya power. Di ayat yang lain dikatakan dia itu inda dzil arsy makin, dia itu punya kedudukan yang tinggi di sisi pemilik ars. Ada yang mengatakan kantornya itu di dekat ars. Itu malaikat yang paling mulia. Dari sayapnya itu berjatuhan mutiara-mutiara zamrud yang berwarna-warni itu. Warna hijau macam-macam. Kakinya, tapak kakinya itu hijau. Ganteng. Itu malaikat yang membawanya ke Nabi yang paling mulia, namanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi, tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama sepakat itu, di mana sih alam atau tempat yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu di mana jasadnya Nabi Muhammad SAW dikuburkan, yaitu di mana? Di Madinah itu, di tanah tempat jasad Nabi Muhammad SAW dikuburkan. Itulah yang paling mulia itu, bahkan mengalahkan Ars. Nabinya paling mulia, kata malaikat Jibril, aku diutus oleh kurang lebih sekitar 124.000 Nabi dan Rasul, dan tidak ada yang lebih aku cintai dibanding Nabi Muhammad SAW. Mulia sekali. Kalau ada orang yang pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat wajahnya, memeluknya, menyalaminya misalnya, sopan sekali. Perawakannya kalau misalnya kita baca di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi,
dari ujung kepala sampai ujung kaki dijelaskan semua, maka sempurna semua, simetris. Ininya simetris, ininya bagus, semuanya bagus. Perawakannya, ngomongnya lemah lembut, sopan, beradab, mencintai semua orang, bahkan orang yang menyakiti beliau. Kasih sayangnya sangat terasa. Diturunkan di malam yang paling mulia. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Kalau kita diizinkan beribadah di malam itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam kita beribadah, maka nilainya lebih baik, bukan sama, tapi khair itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada nabi namanya Nabi Samson, kalau di orang-orang itu sebutnya Samson and the Laila katanya. Itu nabi itu. Malamnya tahajud sepanjang malam, siangnya berperang sendirian melawan ribuan orang. Sendirian, dikasih Allah kekuatan. 1000 tahun. Wah, 1000 bulan. Wah, kata para sahabat kita nggak bisa begitu. Akhirnya Allah turunkan, ini lebih baik untukmu. Malam penurunan Al-Quran adalah lebih baik, malam yang terbaik, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Diturunkan ke umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, masih ingat nggak dulu umat itu apa? Di dalam Al-Quran umat itu maknanya ada berapa? Hah? Masih ingat nggak? Ada berapa, Pak Asyid? Lupa. 4, apa aja? Yang pertama, ya kumpulan orang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baik umat, sekumpulan orang. Terus di dalam Al-Quran itu umat itu ajaran. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budun. Ada 2 ayat. Ini adalah ajaran kalian, ajaran yang satu, ajarannya sama, pesannya sama, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku, maka bertakwalah kepadaku. Di ayat yang lain. Jadi yang kedua ajaran. Yang ketiga pemimpin. Misalnya dalam Al-Quran, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu umat. Maksudnya apa? Pemimpin satu orang sekaliber banyak orang. Ada orang namanya sahabat Nabi itu namanya Al-Qaqa bin Amr. Jadi beliau itu salah satu panglima. Kata Rasul, inna sautal qaqa khairu min alfi rajul. Sesungguhnya suaranya saja namanya Al-Qaqa bin Amr itu lebih baik daripada 1000 orang. Jadi ada orang suaranya saja lebih baik daripada 1000 orang. Makanya kalau Al-Qaqa sudah berperang, menang itu biasanya. Al-Qaqa bin Amr. Nah ini enggak, lebih dari 1000. Kita misalnya umat Islam berapa jumlah kita? Di sekarang ini 1,5 miliar kurang lebih. Jadi jumlah penduduk bumi ini 7,5 miliar kurang lebih. 7,5 miliar kurang lebih ya. Umat Islam itu 1,5 miliar, yang paling banyak itu Nasrani. Nah, bisa dibayangkan Nabi Ibrahim itu satu orang sekaliber satu umat. Terus yang keempat maknanya adalah apa? Waktu. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah la yaqulunna ma yahbisu. Kalau seandainya azab ini kami akhirkan kepada umat, maksudnya kepada waktu ma'dudah yang terhitung, mereka akan berkata, apa yang menyebabkan azab ini tertunda, dia bilang. Jadi umat itu artinya apa? Waktu, makna yang keempat. Kira-kira kalau kita kumpulkan berarti apa? Ada seorang pemimpin yang membawa ajaran kepada sekelompok orang, dan kemudian sekelompok orang itu mengamalkan ajaran itu dalam rentang waktu tertentu. Sehingga kalau misalnya ajarannya tidak diamalkan oleh umat itu, maka nggak bisa disebut umat lagi. Atau kalau misalnya umat itu sudah nggak ada yang mengamalkannya, umatnya sudah hilang semua, nggak bisa juga disebut umat, nggak lengkap. Nah maka kita ini umat Islam, umat yang terbaik, diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi yang terbaik untuk umat yang terbaik, yaitu kita. Bahkan kata Rasul, siapa yang mempelajarinya
Satu ayat saja itu lebih baik daripada mendapatkan satu onta yang gemuk lagi sedang mengandung. Siapa yang suka pergi ke pasar Buton? Dia mendapatkan onta yang gemuk lagi hamil tanpa menzolimi satu orang pun. Mau semua. Kata Rasul, kepergian kalian ke masjid mempelajari satu ayat lebih baik daripada itu. Dua ayat lebih baik dari dua. Tiga ayat lebih baik dari tiga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita mempelajari, coba sedikit memahami makna dari Al-Fatihah. Sedikit saja, ini akan sangat panjang sekali pembahasannya. Cuman nanti akan coba kita potong-potong ya. Jadi sebelum masuk ke maknanya, itu ada beberapa yang perlu kita bahas ya. Yang pertama itu adalah fadilah dan asma-asmanya. Jadi keutamaan dan nama-nama surah Al-Fatihah. Ada beberapa masail atau beberapa masalah yang akan kita bahas, ada 7 di sini kalau kata Imam Al-Qurtubi. Jadi yang pertama, kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mithla ummil Qur'an." Tidaklah pernah Allah menurunkan di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil seperti Ummul Quran. Wa hiya sab'ul mathani, dan dia adalah 7 yang diulang-ulang. Wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan dia terbagi antara aku, kata Allah, dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi ada seorang sahabat ya yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW memanggil Ubay bin Ka'ab waktu itu sedang sholat, ngasih tahu hadis ini. Jadi satu surah nggak pernah Allah turunkan di kitab Injil, kitab Taurat yang lebih baik daripada surah Al-Fatihah. Terbagi berapa tadi surah Al-Fatihah itu? 2, antara Allah dan hambanya. Ada berapa ayatnya? Ada 7. Nah, diingat-ingat ini. Ya setidaknya adalah yang nempel gitu. Jangan bless gitu. Diriwayatkan ke siapa? Ke Imam ke Ubay bin Ka'ab, salah satu ahlul Qur'annya, sahabat. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ini ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Mu'alla. Namanya banyak nih, beliau ini namanya ada banyak sekali. Dan beliau itu orang yang terkemuka, pembesar Ansor. Ansor itu dari mana? Mekah apa Madinah ya? Ansor. Ansor Mekah apa Madinah? Hah? Mekah? Madinah. Ansor itu apa artinya? Penolong. Pak Abi sering bilang tuh. Penolong ada satunya apa yang kalau dari Mekah itu apa namanya? Muhajirin ya. Jadi beliau itu namanya banyak, ada Rafi' dipanggil Harith bin Nufail bin Al-Mu'alla. Jadi beliau meriwayatkan, kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Jadi beliau sholat di dalam masjid, kemudian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia nggak jawab, lagi sholat. Kata beliau, wahai Rasul. Nah ini kalau sahabat ini apa namanya, sopan ke Rasul. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau orang Arab Badui nggak sopan itu. Kalau kita baca hadis, ya Muhammad. Nah itu berarti orang Arab Badui itu nggak sopan itu. Kepada Nabi tidak beradab. Kalau sahabat beradab, bahkan beliau itu, para sahabat radhiyallahu anhum itu nggak berani melihat muka Rasul itu. Saking beradabnya itu. Makanya di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu rata-rata hadisnya itu, kata ulama itu dari sahabat-sahabat sigor. Sigor itu apa maksudnya? Yang kecil-kecil, bukan yang kibar, bukan yang senior, yang masih muda-muda. Karena mereka kan ilmunya belum sempurna, adabnya juga belum sempurna. Tapi di sana kita mendapatkan, oh begini ya gambarnya, bagi yang belum pernah melihat Rasul.
terdapat gambarannya itu. Seperti ya lebih mulia daripada raja, seperti pahlawan-pahlawan itu. Tapi sopan satu sekali kalau ngomong begini tangan sedekat. Sopan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, faqal, kata Rasulullah bersabda, alam yakulullah, alam yakulillah, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Thumma qala, law 'allimuka suratan hiya a'zamu surah fil Qur'an. Jadi Rasul ngomong, bukankah Allah sudah mengatakan penuhilah seruan Allah dan penuhilah seruan Rasul? Sini kata Rasul, aku ajarkan suratun hiya a'zamus suwar. Jadi surah seagung-agung surat. Jadi jangan berkecil hati yang misalnya hafalannya cuma surah Al-Fatihah baru belajar misalnya. Yang tadinya sibuk ngurusin macam-macam, tiba-tiba baru mau belajar Al-Quran, surah Al-Fatihah misalnya. Jangan berkecil hati. Jangan disepelekan. Karena kata Rasul apa? Hiya a'zamus suwar. A'zam itu apa? Paling agung, paling besar. Sepaling agung-agungnya surah di dalam Al-Quran, fil Quran. Qabla an takhruja minal masjid. Sebelum kau keluar nanti dari masjid. Thumma akhadha biyadi, falamma arada yakhruj qultu lah, alam taqul law 'allimaka suratan hiya a'zamu surah fil Quran. Nah, jadi dipegang tangannya, wah enak sekali dipegang tangan sama Rasul. Apalagi yang sudah pernah dipeluk sama Rasul. Ada apa namanya? Ada salah satu ahli Al-Quran itu, cuma asal namanya Imam Nafi kalau salah. Imam Nafi itu kalau dia ngomong keluar wangi-wangi dari mulutnya itu. Ditanya, kok bisa wangi begitu mulutmu itu? Nggak pakai apa-apa. Kata dia, aku bermimpi Rasul meludah di lisanku. Nah, namanya Imam Nafi itu. Salah satu qiraah yang paling terkenal. Riwayatnya Warsh an-Nafi'. Jadi Imam Nafi itu kalau ngomong mulutnya wangi itu. Diludahin sama Rasul. Dipegang tangannya beliau ini, terus mau keluar Rasul. Kata beliau, Rasul tadi bukannya ngomong mau ngajarin saya surat yang paling agung di Al-Quran. Nah, lalu kemudian beliau bersabda, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wahya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Itulah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maksudnya surah Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan dia adalah bacaan yang agung, yang mana bacaan tersebut sudah diberikan kepada diriku, kata Rasulullah SAW. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, terus yang selanjutnya, nah ini kita bercerita tentang musuh kita. Namanya, siapa musuh kita? Setan. Namanya Iblis. Nah, Iblis ini sebagaimana yang kita tahu bahwa kisahnya itu panjang lah kalau dikisahkan, tapi untuk menyingkat sesuatu yang panjang, kira-kira dia itu dulu ahli ibadah, tetapi di dalam hatinya ini menyimpan penyakit, yang mana penyakitnya itu menyakiti Allah. Apa itu penyakitnya? Sombong. Nah, maka kita harus bersusah payah, kita harus berjuang sungguh-sungguh, mati-matian untuk menghilangkan sifat buruk ini. Karena orang yang sangat saking mulianya itu diizinkan beribadah di langit, terbukti dia beribadahnya istiqomah, lalu kemudian diangkat dalam riwayat itu menjadi penjaga surga, menjadi beberapa pemimpinnya para malaikat, sehingga dia diuji oleh Allah. Allah tunjukkan penyakit di dalam hatinya, disuruh sujud kepada bapak kita Adam, nggak mau. Nah, dia itu menjerit 4 kali. Menjeritnya berapa kali? 4 kali. Nah, sebelum ke sana, sombong itu masih ingat nggak sombong? Apa itu sombong? Merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Kalau itu kebenaran, dia nggak mau terima. Dan dia merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu definisinya sering kita sebutkan, kata Imam Al-Ghazali apa? Yang pertama, merasa dia
lebih baik daripada orang lain. Dia baik, yang lain buruk semua. Dia sendiri yang paling baik sedunia akhirat mungkin juga itu. Sedunia dan selangit, semultiverse mungkin. Dialah yang paling baik, yang lain nggak ada yang baik. Yang kedua, dia boleh jadi merasa buruk, tapi yang lain lebih buruk lagi. Atau tadi dia merasa baik, orang lain baik. Kalau yang pertama kan dia baik, orang lain buruk semua. Nah, yang kedua biar sama-sama dia merasa baik, orang lain juga baik. Tapi, nah dia lebih baik dari orang yang baik itu. Wah, kamu hafalannya banyak, kamu hafalannya lancar. Saya juga banyak, saya lebih lancar, saya lebih banyak. Nah itu. Yang ketiga, dia merasa buruk, orang lain juga buruk, tapi orang lain lebih buruk dari dia. Kamu dihinakan oleh orang lain, kamu nggak dihormatin sama kaummu, sama komplekmu, sama orang blokmu. Saya juga sama, tapi kamu lebih lagi. Nah gitu. Jadi dia buruk, orang lain buruk. Nah maka itu harus kita minta kepada Allah untuk dihilangkan. Wabil khusus biasanya kesombongan ini datang ketika nikmat Allah itu menghampiri kita. Misalnya ada ulama besar namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau itu ahli Al-Quran. Gak mau dulu tuh jadi ulama itu, dia mau seperti bapaknya saja, bertani kata dia, jadi orang yang biasa-biasa aja kata dia. Tapi takdir berkata lain, akhirnya dia singkat cerita jadi ulama tuh. Panjang lah kalau mau dikisahkan. Yang kalau kita dengar kisahnya itu ketika beliau meninggal, kata Habib Ali Al-Jufri itu, dia bercerita anaknya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, beliau beliau mandi kan sakit tuh, sakitnya parah sakitnya. Beliau potong kuku, merapikan jenggot, pakai baju yang nggak pernah dipakainya sebelumnya, baju bagus, baju baru yang terbaik. Habis itu dia sebutkan salam kepada Rasulullah, salam kepada nenek moyangnya Fatimah. Jadi itu keturunan Rasul, keturunan Husain, sebutin. Habis itu beliau meninggal. Wah enak ya dijemput sama Rasul meninggalnya itu, sama kayak Imam Al-Bukhari itu. Ada beberapa kayak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu juga dijemput sama Rasul. Nah singkat cerita, siapa tadi Syekh Mutawalli Sya'rawi ini ngasih ceramah nih, terus dipuji-puji karena beliau itu memang kata orang-orang itu dia sentuh hati kami sebelum sentuh telinga kami. Nggak ada lagi orang seperti itu. Sama supirnya berhenti di masjid, kata supirnya, kok kenapa Syekh lama sekali nggak keluar. Ternyata pas dilihat dia sudah lepas gamisnya, cuman pakai biasa aja, pakai kaos, bersihin toilet. Ditanya sama supirnya, kenapa begini Syekh? Kata beliau, tadi aku ceramah, terus orang muji-muji aku, mulai timbul kesombongan. Akhirnya apa? Akhirnya aku membersihkan toilet. Dan itu juga yang dilakukan sama Umar. Dia ngangkat karung gandum tuh, biarin Amirul Mukminin, kami aja yang angkat. Kata dia enggak. Jadi tadi itu ada utusan Persia, utusan Romawi atau Persia gitu, utusan raja memuji-muji aku, timbul kesombongan, maka aku hancurkan. Nah begitu caranya. Jadi kita harus menghancurkan kesombongan itu, nggak boleh dia bertumbuh subur di dalam hati kita. Nah si iblis ini dia membiarkan kesombongannya bertumbuh sehingga akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjerit 4 kali tuh. Yang pertama ketika dia dilaknat. Ketika dia dilaknat oleh Allah dia menjerit. Yang kedua, ketika dia diturunkan dari surga. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Yang keempat, ketika Al-Quran, ketika Fatihatul Kitab diturunkan. Dan Fatihatul Kitab diturunkan di Madinah. Jadi ini riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Ar-Rad dari Al-Anbari. Dari Abu Ubaidillah Al-Warraq menceritakan, Abu Dawud menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Mujahid. Jadi Imam Mujahid ini adalah muridnya sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ada 4 iblis menjerit kapan? Waktu dilaknat, waktu diturunkan dari surga, waktu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, terus yang keempat, waktu Al-Quran surah Al-Fatihah diturunkan. Di mana? Di Madinah. Nah, yang kedua,
sedikit kita bahas supaya kita paham lah. Ya walaupun nggak pro-pro banget, seenggaknya kita paham. Ulama itu berbeda pendapat tentang adanya keutamaan satu surah atau satu ayat misalnya di atas ayat yang lain. Jadi benar nggak sih ada ayat yang lebih mulia dari ayat yang lain? Ada surah yang lebih mulia dari surah yang lain? Benar nggak sih begitu? Nah, sebagian berkata, misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari, terus Qadhi Abu Bakar, terus Abu Hatim, dan sekelompok fuqaha itu meriwayatkan dari Imam Malik. Tahu Imam Malik ya? Imam Malik itu setiap hari ketemu Rasul, beradab ke Rasul, nggak pernah naik kendaraan di Madinah. Kenapa? Kata beliau, di sini, maksudnya di Madinah, itu ada jasadnya Rasul di bawah tanah, nggak sopan kalau naik kendaraan. Saking beradabnya ke Rasul itu, setiap hari bertemu dengan Rasul, beradab sama Rasul. Kalau bacakan hadis itu pakai pakaian yang terbaik, pakai imamah, pakai wangi-wangian, beradab seolah-olah Rasul ada di hadapannya itu. Ruhaninya sudah lengket, sudah connected dengan Rasulullah SAW. Nah ini Imam Malik adabnya bagus sekali. Makanya Imam Malik itu nggak mau tuh, nggak boleh dia bilang kalau misalnya kita ngaji nih di rumah, misal kita ngaji pakai hafalan ya misalnya, terus belum selesai tuh satu surah itu tiba-tiba sudah azan, bentar lagi qomat, supaya nggak telat kita berangkat harus cepat-cepat itu. Tapi masih tersisa dari hafalan yang harus kita baca itu, dibaca di jalan. Imam Malik nggak mau begitu tuh. Kalau Imam Malik, karena beradabnya Imam Malik itu, nggak mau, dia kurang adab kata dia. Oh dia gimana ngaji? Ngaji, ngadep kiblat, beradab, baju wangi, rapih. Nah itu Imam Malik. Makanya setiap hari ketemu Rasul karena akhlaknya bagus. Salah satunya. Jadi dari Imam Malik, dari Yahya bin Yahya berkata, mengutamakan sebagian Al-Quran atas sebagian yang lain itu merupakan sebuah kekeliruan. Jadi Imam Malik pun, ini menurut Imam Malik ya, jadi kan pasti setiap ulama itu beda-beda pendapatnya ya. Ini menurut Imam Malik nih. Kata Imam Malik, makruh membaca sebuah surah Al-Quran secara berulang-ulang dan sering, tapi nggak baca surah yang lain. Kata Imam Malik ini, pendapatnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nah terus kemudian memang ada di dalam Al-Quran itu, di Quran surah Al-Baqarah ayat 106, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Na'ti bi khairin minha itu kami datangkan yang lebih baik. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, ada ayat yang kami hapus, apa saja yang kami hapus dari ayat Al-Quran yang kami hapus atau kami ganti itu, na'ti bi khairin minha, kami akan ganti, kami datangkan dengan yang lebih baik daripada ayat yang dihapus itu, atau yang seumpama dengan ayat tersebut. Kata Imam Malik, baik ayat yang muhkamah maupun yang dinasakh, baik ayat yang sekarang ini masih ada di Al-Quran maupun yang dihapus, kata beliau, itu sama. Maksudnya ininya kualitasnya sama. Jadi itulah kata Imam Malik. Dan mereka juga berargumen ini, sesungguhnya kalau kita mengutamakan ada ayat atau ada surah di atas yang lain, itu indikasi dari adanya kekurangan pada surah atau ayat yang lain tersebut. Sedang pada hakikatnya seluruh Al-Quran itu merupakan satu kesatuan. Semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah itu tidak ada kekurangan. Nah, itu pendapat yang pertama. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, terus gimana dong kalau kita? Nah, nanti kita lihat. Al-Musti berkata, makna dari sabda Rasul tidak ada di dalam Taurat maupun Injil yang tadi di riwayat pertama yang kita sebutkan tadi. Seperti Ummul Quran adalah Allah tidak memberikan pahala. Nah, jadi maksudnya itu kata dia bukan lebih utama, tetapi pahalanya yang lebih utama. Kata Imam Al-Qurtubi. Jadi Allah tidak memberikan pahala kepada pembaca Injil dan pembaca Taurat sebagaimana Allah berikan kepada pembaca Ummul Quran.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengutamakan umat Islam atas umat-umat yang lainnya dan memberi mereka ganjaran atas membaca Al-Qur'an lebih banyak daripada memberikan kepada pembaca kitab Allah selain Al-Qur'an, yaitu tadi Taurat misalnya, Injil, Zabur dan lain sebagainya, Suhuf misalnya. Dan itu merupakan anugerah Allah. Jadi kata beliau, apa yang teragung ini maksudnya apa? Pahalanya. Nah, tapi yang kedua, kelompok kedua, mereka beranggapan bahwa memang ada keutamaan. Contohnya kata beliau, yang berpendapat begini ada banyak ya, ada banyak lah. Ya, misalnya ada Abu Bakar bin Al-Arabi, ada Ibnu Hisar, rahimahumullah, dan lain-lain. Jadi beliau bilang begini nih, kata beliau, memang ada ayat yang lain itu lebih utama dibanding yang lain. Contohnya, misal, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Terus akhir surah Al-Hasyr misalnya apa? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah war-rahmanur rahim dan lain sebagainya. Terus surah Al-Ikhlas itu surah-surah yang menunjukkan keesaan Allah, nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah. Dan coba kalau dibandingkan, kata beliau ini, coba kalau dibandingkan dengan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan firman Allah yang lainnya. Maka ada perbedaan makna di sana. Oh, yang satu membicarakan tentang Allah, yang satu membicarakan tentang kebinasaan orang yang dilaknat Allah, namanya Abu Lahab. Maka berbeda, kata beliau begitu. Jadi yang agung itu maknanya, kualitas maknanya, bukan dari aspek sifat. Karena sifat satu ayat dengan ayat yang lain sama, karena dia merupakan firman Allah. Nah, beliau banyak sekali mengutip riwayat-riwayat, misalnya riwayat dari sahabat yang mulia Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasul bersabda kepada beliau, wahai Ubay, ayat apa yang engkau hafal di dalam Al-Quran yang merupakan ayat teragung? Ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Ayat yang paling agung? Hah? Apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Jadi yang paling agung di ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi, karena semuanya membicarakan tentang Allah, tidak ada membicarakan yang lain. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah kemudian menepuk dadaku dan bersabda, liyahnikal ilmu ya Abal Munzir, mudah-mudahan kau ilmumu menenangkanmu, ilmumu bermanfaat, mententramkanmu ilmumu itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ada banyak lagi. Jadi intinya ada dua pendapat ya. Kita ikut yang mana? Terserah, bebas. Mau ikut Imam Malik boleh, mau ikut yang lain juga boleh, terserah. Jadi surah Al-Fatihah ini, kalau kita ikut misalnya pendapat kedua, jadi surah Al-Fatihah itu memiliki sifat-sifat yang tidak ada di dalam surah yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh makna-makna di dalam Al-Quran itu kalau misalnya dipadatkan ada di surah Al-Fatihah. Makanya dia disebutnya Ummul Kitab. Ummul itu apa artinya? Ummu apa? Ummu, induk. Jangan kita menyamakan dengan manusia dan hewan misalnya, apa jin berpasang-pasang. Kalau ada ibu, siapa bapaknya? Nah, itu sudah boleh jadi nanti masuknya istihza. Nanti istihza itu memperolok-olok ya. Kalau memperolok-olok itu ngeri itu. Ada orang itu yang sampai perutnya dipecahin sama malaikat Jibril tuh, disiksa karena dia memperolok-olok tuh. Nah, maka kalau dipadatkan semuanya itu berada di dalam Al-Fatihah. Jumlahnya itu ada 25 kata. Jadi surah Al-Fatihah itu ada 25 kata. Dan tidak ada di dalam surah Al-Fatihah itu huruf illat, huruf yang sakit, nggak ada. Huruf illat itu jadi gini, kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf illah itu tuh sakit lah kira-kira. Orang sakit itu nyebutin apa? Misalnya i u, kalau lagi sakit lah gitu.
Jadi huruf-huruf illat itu memang ada huruf-hurufnya itu, dan di dalam surah Al-Fatihah nggak ada itu, nggak ada huruf yang sakit di sana itu. Makanya nanti kita bahas, ada banyak nama-namanya. Dan di antara kemuliaannya itu dibagi dua, satu untuk zatnya Allah, satu untuk kita hambanya. Nah terus kalau misalnya dipadatkan di dalam surah Al-Fatihah itu ada 3 jenis. Yang pertama berisi tauhid, yang kedua berisi tentang nasihat hukum-hukum ya. Terus yang selanjutnya berisi nasihat. Jadi yang pertama tauhid, yang kedua hukum-hukum atau ibadah, yang ketiga yaitu adalah nasihat atau kisah-kisah. Jadi kalau misalnya kita ditanya secara global surah Al-Fatihah itu terbagi 3. Yang pertama apa? Tauhid. Apa tauhid itu? Tentang Allah. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, terus apa? Malik Yaumiddin, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim itu tentang tauhid. Yang kedua tentang hukum-hukum, tentang ibadah. Apa itu? Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Termasuk juga Malik Yaumiddin sebagiannya di sana itu. Nanti kita bahas detailnya. Tapi ini secara umum dulu deh, biar kita paham. Terus kisah-kisah atau nasihat apa? Misalnya di sana ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang sudah engkau kasih nikmat. Sudah dikasih, bukan akan dikasih, sudah dikasih. Berarti apa kalau sudah dikasih? Orangnya sudah meninggal. Kalau orangnya masih hidup, masih nggak jelas nasibnya, itu masih nggak jelas. Karena kualitas seseorang di akhirat ditentukan oleh akhir hayatnya. Apakah dia su'ul khotimah atau husnul khotimah? Apa dia buruk kesudahannya atau dia baik? Walaupun dia jahat, tiba-tiba sebelum meninggal dia berubah menjadi baik, dia menjadi husnul khotimah. Dia baik, ngapal Quran, ngaji, tahajud segala macam, bersedekah, jadi imam segala macam. Di akhir hidupnya berubah jadi buruk, sudah wassalam itu. Jadi para barisan barisan para mantan orang soleh, nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah isinya 3 itu. Makanya kalau kita baca misalnya kata Rasul kan surah Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran, setara dengan berapa? Surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Ikhlas itu isinya apa? Tauhid semua isinya itu. Itu kata Imam Nawawi dan imam-imam yang lain berpendapat sama seperti itu. Jadi kenapa sepertiga? Karena ya sepertiga Al-Quran itu isinya tentang tauhid, isinya tentang Allah, tentang akidah, sama itu. Jadi ada yang bilang tauhid, ada yang bilang akidah, itu sama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini juga kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh dikutip oleh Imam Al-Qurtubi ini, kata beliau, kata Rasulullah SAW, afdal ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kata beliau ini menjelaskan tentang tauhid tadi, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik zikir yang aku katakan dan para nabi sebelumku katakan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kalau kita baca berapa? 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya itu ada beberapa riwayat, kita ambil yang panjang misalnya yang tadi. 10 kali kita baca setelah sholat subuh tanpa bergerak, masih dalam posisi duduk tawarruk. Duduk tawarruk tau nggak apa? Duduk waktu tahiyat. Kalau waktu duduk di antara 2 sujud apa namanya duduknya? Iftirash. Nah, kita masih duduk tawarruk. Assalamualaikum, assalamualaikum. Duduk tawarruk. Terus kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada banyak riwayatnya, tapi riwayat yang salah satu yang kita ambil yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali seperti itu. 10 kali kita baca, maka 10 dosa diampuni, 10 derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 kebaikan dikasih.
Baca lagi ba'da maghrib juga sama seperti itu. Ada yang bilang ba'da asar. Nah, ini terserah. 10 kali juga. Kata Habib Umar, siapa yang baca itu nanti mudah-mudahan di akhir hayatnya lisannya dimudahkan oleh Allah untuk ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita di akhir hayat yang sakar mabok mau mengucapkan la ilaha illallah kalau kita jarang ucapkan la ilaha illallah waktu kita masih hidup. Nah, maka banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Nah, terus yang selanjutnya keutamaan surah Al-Fatihah ini ada banyak nih. Kita kutip. Nah, sampai ini aja deh. Sampai nama-nama juga ada banyak sekali. Ada yang bilang 9, ada yang bilang macam-macam. Ada banyak sekali namanya. Ada yang lebih dari, ada yang belasan, macam-macam. Nah, kata Imam Ali radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Fatihatul Kitab, ayat kursi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist, serta qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, dan seterusnya. Ayat-ayat ini tergantung di arsy, di mana tidak ada penghalang di antara ayat ini dan Allah. Jadi apa? Surah Al-Fatihah, terus surah apa tadi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Terus apa lagi? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Terus qulillahumma malikal mulk. Ayat ini di mana? Tergantung di arsy. Kalau yang baca ayat itu, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ayat-ayat itu diamalkan setelah selesai sholat. Kalau misalnya bisa amalkan, silakan diamalkan. Walaupun ini sedikit berbeda pendapat dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik beda level. Kata Imam Malik nggak boleh baca, itu bagus juga. Cuman kan kita terbatas, keimanan kita terbatas, waktu kita terbatas, dan lain-lain sebagainya terbatas. Maka ada kaidah itu yang mengatakan la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang nggak bisa diambil semua jangan tinggalin semua. Jadi kalau nggak bisa khatam terus. Walaupun ada ulama yang berpendapat khatam itu Al-Quran itu harus dikasih haknya. Kata Imam Ahmad, haknya itu apa? 6 bulan dikhatamkan. 6 bulan paling tidak ngatamin Al-Quran itu. Siapa yang tidak melakukan itu, dia nggak memberikan haknya. Maka dia termasuk di antara orang-orang yang kata Rasul nanti dari kiamat, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Rasul, wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an mahjura. Nah, salah satu maknanya itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, nggak dikhatamkan dalam 6 bulan. Nah, maka kita harus berusaha untuk mengkhatamkan. Nah, nama-nama kita bahas sedikit saja, sekitar 2 aja deh, 2. Dia ada banyak namanya itu, nanti kita bahas. Yang pertama namanya itu as-shalah. Ada 12 nama, ada banyak namanya itu, belasan ya. Nanti kita bahas satu-satu. Namanya yang pertama itu as-shalah. Maksudnya apa? Kata Allah dalam hadis qudsi, kira-kira maknanya itu, aku membagi sholat di antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Nah, maka yang tadi sudah kita sebutkan namanya apa? As-shalah. Terus namanya yang selanjutnya itu al-hamd. Al-hamd itu artinya apa? Pujian. Sebab di dalam Al-Quran itu disebutkan hamd. Sebagaimana di surah apa? Al-A'raf dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita lihat. Apa sih makna alhamdu itu? Sekalian aja deh, walaupun belum masuk ke ayatnya ya, sedikit aja, ini yang terakhir nih. Hamidah atau alhamdulillah, kata Imam Raghib Al-Asfahani, kira-kira maknanya merupakan pujian kepada Allah dengan keutamaan. Dan alhamdulillah ini maknanya itu dia pujian dan kesyukuran. Jadi dia nggak boleh cuma satu pujian aja, nggak boleh. Atau dia cuma bersyukur aja, itu nggak boleh juga. Jadi dia itu mencakup 2, pujian dan kesyukuran. Makanya kalau misalnya kita lihat di terjemahan bahasa Inggris, apa dia bilang, all praise and, jadi intinya segala puji dan syukur untuk Allah. Kalau kita kan nggak segala puji aja, nggak ada syukurnya. Nah, alhamdulillah ini dia 2, sanjungan dan kesyukuran. Dia itu lebih khusus daripada al-madhu. Al-madhu itu artinya sanjungan, dan lebih umum daripada syukur, lebih umum daripada syukur. Syukur itu kesyukuran. Gini, umum khusus itu gini maksudnya ya.
uh, ada mobil misalnya, terus ada mobil listrik, mana yang lebih umum, mana yang khusus? Mobil apa mobil listrik yang khusus? Mobil listrik, ngerti ya? Nah, jadi alhamdu ini lebih khusus daripada al-madhu. Dia lebih khusus daripada al-madhu. Madhu itu apa tadi? Sanjungan. Jadi alhamdu lebih khusus daripada sanjungan. Tapi dia lebih umum daripada asyukru. Nah, misalnya gini, tadi ada mobil listrik, ya, ada mobil listrik. Ada misalnya BYD, ada misalnya Tesla. Nah, itu di bawahnya. Berarti apa? Mobil listrik lebih umum daripada BYD, daripada Tesla, daripada Wuling misalnya, daripada Polytron misalnya, dan lain sebagainya. Jelas ya? Berarti apa? Jadi di atasnya ini al-madahu, sanjungan dia umum, di bawahnya ada alhamdu, di bawahnya lagi ada asyukru. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, kalau kita kasih ilustrasi, al-madahu atau sanjungan itu diucapkan terhadap kebaikan yang ada pada seseorang dengan kehendaknya sendiri, dan juga terhadap kebaikan yang ada padanya berdasarkan takdir Allah. Contoh, ada orang yang misalnya dia punya perawakan yang good looking, enak dilihat, tinggi, parasnya rupawan, disanjung karena parasnya tadi. Itu takdir apa kehendak dia sendiri? Takdir. Ada orang juga yang dipuji karena kedermawanannya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, ngurusin umat misalnya. Maka dia disanjung karena mengorbankan harta, diri, dan lain sebagainya tadi, waktu. Nah, alhamdu ini hanya diucapkan untuk yang kedua saja. Maksudnya apa tadi? Yang kedua itu yang dia mengorbankan bukan karena takdir, tapi karena kehendaknya sendiri. Nah, gitu. Adapun syukru hanya diucapkan untuk pembanding dari nikmat yang didapat. Nah, maka ada orang yang kemudian misalnya mengatakan tadi asyukru pasti masuk alhamdu, tetapi tidak semua alhamdu masuk kepada asyukru, dan setiap alhamdu pasti termasuk al-madahu, dan tapi tidak setiap al-madahu itu dapat dikatakan alhamdu. Nah, kira-kira begitu. Jadi surah ini adalah surah alhamdu. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas, ya, nanti kita lanjut lagi. Ini baru awal-awal saja. Ada banyak ya namanya, nanti kita bahas satu persatu, kurang lebih ada sekitar 12 lah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak Dede. Oh iya, iya. Ya. Keutamaan. Ya. Kalau yang 10 itu pada subuh sama pada maghrib atau pada asar. Kalau sisanya 3. Jadi sholat zuhur, kalau misalnya kita ambil maghrib berarti sholat asar, sholat isya itu baca 3 kali saja. Benar? Memang ada 3. Ada lagi? Cukup ya? Nah, jadi kita sudah mulai tahu bahwa secara umum nanti kan kita bilang apa kitabmu, apa imammu. Jadi Al-Quran itu kan bisa menjadi imam kita. Apa Al-Quran? Apa isinya? Aduh, nggak tahu. Apa pokok kandungannya sajalah, kalau nggak tahu isinya nggak tahu juga. Tadi pokok kandungannya ada berapa tadi? Ada 3. Apa yang pertama? Tauhid atau akidah. Yang kedua? Hukum atau ibadah. Kan ibadah itu ada hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Nasihat atau kisah-kisah. Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau kasih nikmat. Berarti kan kisah itu. Walad maghdubi 'alaihim, bukan yang dimurkai. Walad dhalin, bukan juga yang tersesat. Tadi kita baca waktu sholat subuh, lakunanna minal qaumil dhalin, kata siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ya. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan Al-Fatihah
tetap berada di dalam hati kita, kita bisa baca tanpa melihat mushaf. Karena kebangetan sekali kalau misalnya Al-Fatihah bisa sampai hilang. Tetapi kata Rasul, aku pengen juga surah Yasin yang dia adalah jantungnya Quran itu berada di hati-hati setiap orang muslim, kata Rasulullah SAW. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim, nas'aluka bi asma'ika al-husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah, اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من اولي الالباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك ان تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق انزلته بالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا في القران، عظم رغبتنا في القرآن، عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين والمظلومين في فلسطين في قطاع غزة وفي كل مكان وزمان. اللهم دمر اليهود الصهيونية إسرائيل وشركائهم تدميرا. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجسهم. اللهم أكرمنا بالصلاة في المسجد الأقصى قبل مماتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين والمؤمنين برحمتك التي وسعت كل شيء. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. أستغفرك وأتوب إليك.